kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan textbook reading, yaitu yang berjudul Classification of Tumors of the Central Nervous System, yang ditulis oleh Luca Bertero dan Paola Casoni dalam buku Neurorehabilitation in Neuro-Oncology, yang disusun oleh Michelangelo Bartolo dan kolega. Jadi di sini ada beberapa overview yang nanti akan kita bahas, yaitu mengenai introduction, classification and grading, glial tumors, neuronal and mixed neuronal glial tumors, embryonal tumors, meningiomas, familial tumor syndrome, metastatic tumor, dan future perspective. Jadi langsung aja. Jadi pada introduction, pada buku kali ini, secara garis besar, dari buku ini itu membahas mengenai intracranial tumor, di mana intracranial tumor itu dia dibagi menjadi dua, yaitu CNS tumor atau primary CNS tumor, dan juga secondary atau metastatic tumor. Di mana yang kita tahu bahwasanya untuk yang primary CNS tumor, itu meningioma, itu merupakan common primary CNS tumor. Jadi yang paling sering terjadi pada primary CNS tumor yaitu adalah meningioma. Kemudian glioblastoma yaitu merupakan suatu glioma yang seringkali terjadi dan dapat mengakibatkan tingkat mortalitas yang tinggi. Kemudian untuk yang secondary atau metastatic tumor, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk metastatic tumor itu dia merupakan kejadian atau memiliki tingkat insidensi dari intracranial tumor yang tertinggi dibandingkan dari meningioma maupun glioma. Nah, secara umum pada buku ini untuk CNS tumor itu dia dibagi menjadi beberapa grup, yaitu yang pertama glial tumor, kemudian neuronal and mixed neuronal glial tumor, kemudian ependymoma, embryonal tumor, dan meningioma. Nah, untuk classification and grading, jadi pada sebelum tahun 2016, sebelum terbit atau disusun klasifikasi dari WHO pada tahun 2016, sebelumnya untuk tumor dari CNS atau tumor cerebri itu dia diklasifikasikan yaitu berdasarkan kriteria dari morfologinya, yaitu berdasarkan cytological atypia, cellularity, mitotic count, dan necrosis. Kemudian tumor tersebut juga dikelompokkan yaitu berdasarkan dari asal selnya, yaitu misalnya astrocytoma, oligodendroglioma, dan juga ependymoma. Nah, kemudian sejak tahun 2016, di mana setelah disusun dari klasifikasi dari WHO, di sini banyak terdapat signifikan prognostic factor itu telah teridentifikasi, yaitu kaitannya dengan marker dari molekuler, di mana marker molekuler tersebut itu dia berkaitan dengan prognostik maupun dengan profil dari penyakit tersebut. Kemudian setelah tahun 2016 tersebut, diagnostik dan klasifikasi dari CNMOR itu dia berdasarkan dari integrasi atau gabungan dari fenotip atau morfologi dan genotip parameters. Jadi ada gabungan antara fenotip maupun genotip. Nah, ini untuk yang sebelum tahun 2016. Jadi untuk sel tumor sendiri kita ketahui bahwasannya sel tumor itu dia berasal dari glial differentiated CNS cells, yaitu dari oligodendrocyte, astrocyte, dan ependym, yang dia akan berkembang jadi oligodendroglioma, kemudian astrocytoma, dan juga ependymoma. Nah, kemudian setelah tahun 2016, itu diklasifikasikan, dikelompok menjadi dua kelompok yang utama, yaitu diffuse glioma dan juga second group of primary CNS tumor. Nah, untuk diffuse glioma sendiri, itu biasanya di sini dapat menunjukkan adanya progresivitas, jadi dari gradingnya, jadi dia dapat bertransformasi atau bertambah keganasannya dari kedua menjadi ketiga atau ketiga menjadi keempat. Nah, kemudian dari diffuse glioma ini sendiri hanya terdapat kedua, 3, dan 4. Kemudian juga dibagi menjadi second group of primary CNS tumor, di mana di sini untuk pertumbuhannya itu biasanya dia circumscribe atau terbatas atau berkapsul, di mana di sini dapat membantu untuk tindakan reseksinya. Kemudian untuk grup ini, untuk yang secondary primary CNS tumor, ini dia memiliki prognosis yang biasanya lebih baik dibandingkan dengan diffuse glioma.
Misalnya ada pilocytic astrocytoma, pleomorphic astrocytoma, dan seterusnya. Nah, di sini untuk diffuse glioma, ini dia dibagi secara histologi. Itu dia ada diffuse glioma grade 2 atau 3 dan juga diffuse glioma grade 4 atau glioblastoma. Untuk yang diffuse glioma grade 2 atau 3, ini dia berasal dari astrocytoma atau oligoastrocytoma atau oligodendroglioma, di mana berdasarkan dari profil dari molekulernya, di sini dilihat dari IDH status atau isositar dehidrogenase status, di mana dibagi jadi dua, yaitu IDH mutant dan IDH wild type. Kemudian dilihat lagi dari terjadinya mutasi atau gangguan pada gennya, yaitu di sini pada kromosom 1p19q codeletion. Di sini apabila terjadi codeletion dari 1p19q, maka di sini ditulis codeletion 1p19q codeletion present atau absent. Nah, kemudian untuk diagnosisnya seperti yang tadi disampaikan, itu dia terintegrasi antara morfologi atau histologi dengan molekulernya. Di sini misalnya untuk diffuse astrocytoma, maka akan menjadi untuk yang 1p19q kodelesi absen atau tidak ada, maka diagnosisnya menjadi diffuse astrocytoma IDH mutant grade 2 tanpa disertai dengan keterangan 1p19q codeletion. Sedangkan apabila terdapat 1p19q codeletion, maka diagnosisnya menjadi IDH mutant 1p19q codeleted grade 2. Jadi ada keterangan untuk terjadinya kodelesi dari 1p19q. Sedangkan untuk yang IDH wild type itu dia langsung, jadi tanpa ada keterangan 1p19q kodelesi, misalnya diffuse astrocytoma IDH wild type grade 2. Nah, sedangkan untuk yang diffuse glioma grade 4 atau glioblastoma, di sini dia hanya terdiri dari IDH mutant dan status dari IDH mutant maupun IDH wild type. Misalnya di sini untuk IDH mutant, maka dia menjadi glioblastoma IDH mutant grade 4 dan seterusnya. Nah, di sini untuk molekuler markernya atau yang sering kali terjadi untuk gangguan atau alterasi dari gennya. Ini yang pertama IDH1 atau IDH2 mutation, di mana di sini 80% dari grade terjadi pada 80% dari grade 2 dan 3 glioma. Namun yang sering kali terjadi yaitu adanya mutasi dari IDH1, yaitu sekitar 90% dari kasus terjadinya IDH1 atau IDH2 mutation. Di mana di sini untuk prognosis dari IDH1, IDH2 mutant itu dia lebih baik dibandingkan dengan tipe yang wild type. Kemudian 1p19q codeletion, di sini tadi dari complete deletion of delesi yang lengkap dari lengan 1p dan 19q. Kemudian di sini biasanya dia berkaitan dengan peningkatan sensitivitas terhadap kemoterapi dengan alkylating drug. Kemudian partial deletion atau delesi yang parsial atau tidak lengkap itu dia tidak dapat disamanakan dengan complete deletion, di mana di sini berkaitan nanti dengan prognostik maupun status dari penyakitnya. Kemudian untuk yang lain misalnya terjadi ATRX dan third promoter mutation yang dia berkaitan dengan mutasi pada tumor suppressor gen TP53. Kemudian untuk yang lain di sini misalnya terjadi alterasi dari endothelial growth factor receptor, kemudian MGMT promoter methylation, dan juga H3K27M mutation. Itu adalah contoh-contoh dari molekuler marker yang seringkali terjadi alterasi atau gangguan pada tumor otak. Nah, di sini apabila pada kasus di mana tidak dapat dilakukan pengecekan dari marker ini atau tidak dapat disimpulkan, maka diagnosis tersebut hanya berdasarkan dari gambaran morfologis atau histologinya. Kemudian dari di belakangnya itu akan ditambahkan keterangan sebagai not otherwise specified atau NOS,
Jadi misalnya pada kasus di sini, misalnya dia tidak bisa ditentukan apakah ada IDH mutant atau 1p19 codeletion, maka misalnya diagnosanya adalah glioblastoma NOS, glioblastoma grade 4 NOS atau not otherwise specified. Begitu juga untuk yang diffuse glioma. Nah, kemudian di sini di buku ini juga dibahas mengenai macam-macam dari diffuse glioma. Yaitu misalnya di sini ada diffuse astrocytoma IDH mutant kedua dan juga anaplastic astrocytoma IDH mutant ketiga. Jadi di sini untuk epidemiologinya itu seringkali terjadi pada orang dewasa usia 30 sampai 40 tahun, di mana lebih sering terjadi pada laki-laki dan terjadi seringkali pada lobus frontal. Di mana pada kasus ini untuk golongan yang ini itu dia terjadi mutasi pada ADH1 atau ADH2 yang biasanya disertai dengan gangguan pada ATRX dan P53. Nah, di sini untuk gambaran histologinya, jadi hampir sama seperti untuk yang seterusnya, di mana pada yang dia tipe 2 atau grade 2, itu dia biasanya proliferasinya masih well differentiated, kemudian atipianya itu dia mild, kemudian sedangkan untuk yang ketiga atau 4, itu dia memiliki selularitas yang lebih tinggi, kemudian lebih prominent jadinya nuklear atipia. Kemudian juga proliferasi dengan mitosisnya itu dia lebih meningkat dibandingkan dengan yang kedua. Nah, di sini untuk mikrovaskular proliferasi dan nekrosis itu dia tidak ditemukan pada kelompok ini. Nah, perbedaannya adalah pada yang kedua, di sini untuk survivalnya itu dia antara 6 sampai 8 tahun, sedangkan untuk yang IDH mutant itu dia survivalnya hanya sekitar 3 sampai 5 tahun. Untuk yang ketiga. Sedangkan ini adalah contoh dari gambaran histologi dari masing-masing golongan. Oke, kemudian untuk golongan selanjutnya yaitu ada diffuse astrocytoma atau IDH wild type kedua dan anaplastic astrocytoma IDH wild type ketiga. Di sini untuk morfologinya atau histologinya itu identik dengan IDH mutant, di mana di sini dari molekular profilingnya itu dia menunjukkan adanya gambaran heterogeneous genetic landscape. Jadi misalnya di sini ada menunjukkan gambaran GBM IDH wild type dan juga bisa menunjukkan gambaran other astrocytic tumor, misalnya pilocytic astrocytoma. Kemudian untuk outcome-nya itu dia lebih jelek dibandingkan dengan tipe yang IDH mutant. Di sini untuk median survival-nya hanya sekitar kurang dari 2 tahun. Kemudian untuk tipe yang lain yang dibahas di sini itu adalah oligodendroglioma IDH mutant N1p19 codeleted kedua dan anaplastic oligodendroglioma IDH mutant 1p19 codeleted ketiga. Di mana untuk epidemiologinya di sini sering terjadi pada orang dewasa sekitar 30 sampai 40 tahun, di mana untuk laki-laki lebih sedikit beresiko dibandingkan dengan perempuan, lebih sering terjadi pada lobus frontal, di mana lokasinya yaitu di white matter dan cortex. Kemudian untuk diagnosisnya itu dia memerlukan adanya mutasi dari IDH1 atau IDH2 dan 1p19 codeletion. Kemudian dia berkaitan dengan third promoter mutation. Nah, ini untuk perbedaan histologinya bisa dilihat seperti yang tadi disampaikan untuk grade 2 dan 3 perbandingannya. Kemudian untuk median survival baik untuk yang grade 2 dan 3 ini itu dia lebih dari 10 tahun setelah mendapatkan protokol atau penanganan sesuai dengan protokol. Kemudian di sini untuk gambaran histologinya bisa dilihat di sini untuk yang grade 2 dengan grade 3 ini terdapat perbedaan dari keberadaan dari nuklear atipianya, kemudian selularitasnya dan juga mikrovaskular proliferasi dan nekrosisnya. Kemudian untuk yang tipe lain dari diffuse glioma, di sini untuk yang glioblastoma IDH wild type grade 4 dan glioblastoma IDH mutant grade 4,
Di sini seringkali terjadi pada atau ditemukan pada orang tua, yaitu sekitar usia 60 sampai 70 tahun, di mana untuk yang tipe wild type itu dia seringkali terjadi pada lobus temporal, sedangkan yang tipe mutant itu seringkali terjadi pada lobus frontal. Dan di sini untuk gambaran histologinya, highly cellular lesion, kemudian atypical tumor cell, kemudian juga terdapat numerous mitosis dan microvascular proliferasi yang tinggi. Nah, di sini biasanya dia juga tumor jenis ini dia seringkali dia menginfiltrasi atau extension melewati dari corpus callosum. Kemudian di sini untuk beberapa gambaran dari IDH wild type yang jarang ditemui, yaitu misalnya ada giant cell glioblastoma, gliosarcoma, dan epithelioid glioblastoma. Ini adalah contoh gambaran histologi dari yang IDH wild type. Kemudian untuk median survival-nya atau prognosisnya, untuk yang wild type di sini itu dia sekitar 15 sampai 18 bulan, sedangkan untuk yang mutant itu dia lebih lama, yaitu sekitar 27 sampai 31 bulan. Nah, kemudian untuk tipe dari diffuse glioma yang lain, yaitu di sini dibahas mengenai diffuse midline glioma H3K27M mutant grade 4, di mana di sini jenis tumor yang ini itu dia sering terjadi pada anak-anak usia 5 sampai 11 tahun, di mana tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk peningkatan terjadinya risiko tumor ini. Kemudian dia biasanya melibatkan struktur pada midline, yaitu misalnya pada brainstem, thalamus, dan juga medulla spinalis. Di sini untuk gambaran histologinya, itu dia memiliki gambaran kebanyakan yaitu gambaran dari astrositik, kemudian juga sering terjadi mitosis yang tinggi, dan microvascular proliferasinya bisa ditemukan maupun tidak. Di sini untuk prognosisnya sangat jelek, yaitu di sini disebutkan bahwasanya hanya kurang dari 10% dari pasien itu hidup setelah dalam kurun waktu 2 tahun setelah didiagnosis atau terdiagnosis. Ini adalah contoh gambaran dari histologinya. Kemudian untuk jenis kelompok yang kedua tadi yang secondary CNS tumor, yaitu ada astrocytic glioma di sini. Itu yang pertama ada pilocytic astrocytoma atau grade 1. Ini seringkali terjadi pada anak-anak, di mana pada tidak ada perbedaan antara jenis kelamin, seringkali melibatkan dari struktur infratentorial. Kemudian secara histologis, di sini yang paling khas yaitu terdapat adanya area di mana dia terdiri dari compact bipolar cell dengan rosenthal fibers. Jadi yang di sini sifatnya multipolar cell mitosis dan ditemukan juga eosinophilic granular bodies. Jadi ini adalah gambaran khasnya, yaitu terdapat adanya compact bipolar cell dengan rosenthal fibers. Kemudian di sini untuk sel yang pleomorphis, semakin tinggi sel pleomorphisnya, kemudian tingkat mitosisnya dan juga nekrosisnya itu dapat merupakan atau menunjukkan adanya perubahan menuju ke sifat yang lebih ganas atau anaplastic change, sehingga dapat mempengaruhi dari prognosis ke depannya. Nah, pada jenis tumor ini terjadi gangguan pada MAPK pathway, sehingga dia terjadi alterasi atau fusi pada gen BRAF KIAA 1549 fusion, di mana seringkali ditemukan sekitar 70% dari kasus pilocytic astrocytoma grade 1. Kemudian untuk overall survival rate-nya, yaitu dalam jangka waktu 10 tahun, itu dia relatif baik, yaitu sekitar lebih dari 95%. Itu dia masih, pasiennya masih hidup setelah dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian untuk tipe astrocytic glioma yang lain, yaitu adalah pilomyxoid astrocytoma, yaitu merupakan suatu varian dari pilocytic astrocytoma, di mana pada jenis tumor ini dia seringkali terjadi pada bayi dan juga pada masa awal anak-anak, di mana seringkali terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Biasanya dia terlibat pada hipotalamus atau chiasma, dan untuk
gambaran khas histologinya, yaitu dia terdapat gambaran amniocentric arrangement, yaitu sifatnya monomorphous dan dipolar tumor cell dalam background mixoid. Ini gambaran khasnya, terdapat gambaran amniocentric arrangement. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya tingkat referensinya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang pilositik astrocytoma. Kemudian untuk jenis selanjutnya yaitu pleomorphic xanthoastoma dan juga pleomorphic xanthoastrocytoma ketiga. Jadi di sini untuk kedua jenis tumor ini dia hampir sama sifatnya, hanya yang membedakan hanya dari gambaran histologinya yang dia lebih tinggi tingkat mitotisnya dan juga overall survivalnya. Nah, untuk kejadian tumor pada jenis kedua jenis ini yaitu sering terjadi pada anak-anak dan juga dewasa muda. Kemudian tidak ada perbedaan antara jenis kelamin. Kemudian untuk kejadiannya sering terjadi pada lobus temporal, biasanya di daerah superficial. Kemudian untuk histologinya itu dia bisa bervariasi secara signifikan, yaitu meliputi dari ukuran sel, kemudian pleomorphicnya, kemudian juga elemennya, dan juga di sini yang khas adalah terdapat xanthomatous cell dan numerous eosinophilic granular bodies. Kemudian juga terdapat pericellular reticulin network di sekitarnya. Ini adalah contoh gambaran histologinya. Kemudian untuk tingkat survivalnya atau prognosisnya, yaitu untuk 5 tahun dalam jangka waktu 5 tahun untuk progression free survival-nya yaitu sekitar 70% pada yang kedua dengan overall survival sekitar 90%. Sedangkan untuk yang ketiga itu dia untuk overall survival-nya dalam jangka waktu 5 tahun itu lebih rendah yaitu sekitar 50% dibandingkan dengan yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya dari tipe astrocytic glioma itu di buku ini dibahas yaitu mengenai adanya jenis tumor yang disebut sebagai subepidermal giant cell astrocytoma atau yang kita sebut sebagai SEGA. Di sini merupakan grade 1, merupakan jenis tumor yang jinak. Kemudian dia tipenya adalah astrocytic. Kemudian dia biasanya berkaitan dengan tuberous sclerosis syndrome, yaitu 5-15% dari tumor jenis ini memiliki atau pernah menderita tuberous sclerosis syndrome sebelumnya. Kemudian terjadi pada dekade 2 awal, yaitu sekitar kurang dari 20 tahun, sering melibatkan dari lateral wall dari ventricle lateral. Nah, di sini untuk gambaran histologinya, yang khas yaitu adanya proliferasi dari sel ganglion yang menyerupai astrocyte yang sangat besar. Jadi di sini yang menyerupai atau memiliki gambaran hampir serupa dengan chemistocytic astrocyte. Kemudian bisa terdapat kalsifikasi atau calcification. Kemudian untuk mitotic activity-nya dia bisa terdapat atau tidak atau bisa ditemukan. Kemudian untuk neuronal differentiation-nya itu dia bisa ditemukan atau tidak. Nah, untuk prognosisnya pada kasus ini sangat dikatakan bagus apabila dapat dilakukan cross total resection. Kemudian untuk jenis glial tumor yang lainnya, di sini disebutkan ada epidimoma, di mana epidimoma ini dia berasal dari epidim cell yang dia tersusun dari dinding ventricle dan juga pada kanalis centralis dari medulla spinalis. Nah, di sini ada tipe-tipe dari epidimoma, yaitu ada subepidimoma dan myxopapillary epidimoma grade 1, epidimoma grade 2, dan anaplastik epidimoma ketiga. Nah, di sini untuk varian dari epidimoma ini itu biasanya dikenali berdasarkan dari clinical pathological features atau patologi kliniknya, kemudian dari site of origin-nya. Misalnya di sini pada daerah supratentorial itu dia seringkali terjadi ditemukan adanya
rela gene fusion itu pada grade 2 atau 3. Kemudian biasanya dia memiliki prognosis yang jelek. Kemudian juga ditemukan juga adanya alterasi gangguan dari gen L1CAM atau yang misalnya berkaitan dengan rela gene fusion ini. Kemudian pada posterior fossa itu dia seringkali terjadi pada anak-anak, biasanya dia berasal dari ventricle keempat. Kemudian pada medulla spinalis atau spine, di sini dia seringkali terjadi pada orang dewasa. Nah, untuk histologinya, itu ada gambaran yang khas, di mana pada epidemoma itu ditemukan adanya perivascular pseudo-rosettes. Jadi, gambaran yang ini ditunjuk oleh anak panah di sini, itu memiliki gambaran seperti bunga mawar, di mana pada perivascular pseudo-rosette itu dia mengelilingi area dari blood vessel, kemudian dikelilingi oleh neoplastic cell, kemudian disertai dengan adanya gambaran fibrillary area. Kemudian untuk yang bisa juga ditemui adanya true epidermal rosettes. Jadi di sini adalah sangat jarang sekali ditemukan. Biasanya dia terdiri dari tumor sel yang mengelilingi dari sebuah lumen yang aseluler. Di sini untuk prognosisnya dia sangat jelek atau jelek pada anak-anak. Kemudian tergantung juga dari seberapa luas dilakukannya reseksi, kemudian lokasi tumornya, kemudian tergantung dari molekular genotipnya. Kemudian untuk yang historical grading-nya itu dia masih belum jelas apakah mempengaruhi dari prognosisnya atau tidak. Kemudian untuk komplikasinya pada kasus-kasus epidemoma di sini disebutkan bisa terjadi leptomeningeal yang dia terjadi penyebaran melalui CSF atau sirkulasi dari CSF. Nah, kemudian untuk tipe dari tumor CNS yang lainnya yang tadi disebutkan yaitu ada golongan dari neuronal dan mixed neuronal glial tumors. Di mana di sini untuk jenis tumor yang berada dalam golongan ini biasanya jarang terjadi dibandingkan dengan jenis yang glial tumor. Kemudian biasanya dia terdiri dari diferensiasi neuronal maupun mix neuronal glial. Kemudian seringkali terjadi pada anak-anak dan juga dewasa muda. Pada jenis golongan ini biasanya dia seringkali terjadi tumor yang terjadi kejang yang dia biasanya resisten terhadap obat-obatan. Kemudian di sini untuk outcome-nya biasanya baik, dan apabila dilakukan tindakan reseksi atau pengangkatan tumor itu biasanya dia memiliki hasil yang memuaskan. Kemudian untuk tipe-tipenya di sini ada 4 tipe, yaitu misalnya dysembryoplastic neuroepithelial itu grade 1, gangliositoma grade 1, ganglioglioma grade 1, anaplastik ganglioglioma grade 3. Nah, di sini untuk yang dysembryoplastic neuroepithelial tumor grade 1 itu dia biasanya atau yang kita kenal dengan DNT itu biasanya dia bersifat jinak, itu dia berasal dari glioneuronal neoplasm. Dia seringkali terjadi pada anak-anak dan juga dewasa muda. Kemudian dia disebutkan di sini sering terjadi pada usia laki-laki dibandingkan perempuan. Dia biasanya muncul di daerah lobus temporal, di korteks di lobus temporal. Kemudian untuk gambaran histologinya itu dia di sini terdapat gambaran glioneuronal element di mana dia berbentuk kolom-kolom yang dia yang tadi dari bundle of axon, kemudian dibentuk oleh small oligodendrocyte-like cells. Jadi gambarannya seperti ini, tampak dalam gambar histologinya. Kemudian untuk outcome-nya atau prognosisnya biasanya dia bagus, dia jarang sekali terjadi rekurensi atau progression. Nah, kemudian untuk jenis yang lain, yaitu ada ganglioglioma, grade 1 juga anaplastik ganglioglioma grade 3. Di sini yang
Persamaannya yaitu dia berasal dari dysplastic ganglion cells dan neoplastic glial cells. Jadi dia berasal dari dysplastic ganglion dan juga glial cells. Kemudian dia seringkali terjadi pada anak-anak dan dewasa muda, di mana tidak ada perbedaan risiko kejadian pada laki-laki maupun perempuan. Dia biasanya terjadi pada lobus temporal. Nah, kemudian di sini untuk gambaran histologinya di sini bisa dilihat dari gambaran histologinya, dia merupakan kombinasi dari neuronal dan glial element, di mana dia terdapat large dysplastic ganglion cell. Jadi terdapat ganglion cell yang dysplastic yang berukuran besar. Terus kemudian di sini prognosis atau outcome-nya biasanya bagus untuk yang grade 1 di sini. Kemudian untuk tingkat rekurensi dan malignannya di sini disebutkan bisa terjadi rekurensi dan juga malignant transformation. Jadi dia dari grade 1 dia bisa meningkat menjadi grade 3 atau lainnya. Nah, di sini sedangkan untuk yang ketiga itu dia biasanya memiliki gambaran histologi yang hampir sama, cuma di sini dia terdapat perbedaan dari selularitas, pleomorfisme, kemudian tingkat mitotiknya dan juga vaskular proliferasinya. Untuk prognosisnya di sini masih belum diketahui atau masih menjadi perdebatan karena keterbatasan dari data. Nah, kemudian yang selanjutnya dari golongan tumor yang ada pada central nervous system yaitu dari golongan embryonal tumor, di mana di sini untuk embryonal tumor ini sering terjadi pada anak-anak, pada bayi dan juga pada anak-anak, dan dia biasanya bersifat agresif atau ganas. Untuk klasifikasi dari jenis tumor ini, dia biasanya berdasarkan atau sangat dipengaruhi oleh profil dari molekulernya. Yaitu tipe-tipenya di sini ada medulloblastoma grade 4, embryonal tumor with multi-layered rosettes C19MC di sini grade 4, kemudian atypical teratoid atau rhabdoid tumor grade 4. Nah, untuk yang medulloblastoma grade 4 di sini seringkali terjadi pada merupakan embryonal tumor yang terjadi pada central nervous system. Kemudian dia biasanya muncul di daerah cerebellum atau di daerah dorsal dari batang otak. Kemudian berdasarkan dari gambaran histologinya, ini dia dibedakan lagi menjadi klasik medulloblastoma, desmoplastic atau nodular medulloblastoma, dan juga medulloblastoma with extensive nodularity and large cell atau anaplastic medulloblastoma. Ini adalah contoh karakteristik dari klasik medulloblastoma, desmoplastic medulloblastoma, dan anaplastic medulloblastoma. Ini dari gambaran histologinya. Untuk yang klasik medulloblastoma, di sini adalah kasusnya adalah intratumoral desmoplasinya dia tidak ada. Kemudian dia bersifat nodul area dengan neurotic differentiation dengan reduced cell proliferation. Kemudian untuk yang desmoplastic medulloblastoma itu dia gambaran khasnya dia terdapat nodular, kemudian reticulin free area dan terdapat reticulin positif collagen fibers. Sedangkan untuk yang anaplastic medulloblastoma itu dia terdapat large reticulin free nodule, kemudian biasanya dia pleomorphic dan memiliki tingkat mitotik yang tinggi. Nah, untuk medulloblastoma itu sendiri berdasarkan dari profil molekulernya, jadi secara genetik itu dia dibagi menjadi 4 grup, yaitu ada WNT, activated medulloblastoma, kemudian sonic hedgehog medulloblastoma, kemudian non-WNT and non-sonic hedgehog medulloblastoma, grup 3 atau 4. Nah, untuk yang WNT itu dia terjadi 10% dari kasus medulloblastoma, di mana dia memiliki gambaran klasik medulloblastoma. Di sini dia prognosisnya biasanya baik, tidak dipengaruhi oleh mutasi dari TP53. Sedangkan untuk yang sonic hedgehog, itu dia 30% dari keseluruhan total medulloblastoma, itu biasanya memberikan gambaran desmoplastik atau anaplastik medulloblastoma. Di sini dia prognosisnya tergantung dari mutasi dari TP53. Apabila dia terjadi mutasi dari TP53, maka
untuk prognosisnya biasanya dia lebih jelek. Kemudian untuk non-WNT, itu dia sekitar 20% dari kasus medulloblastoma, biasanya memiliki gambaran klasik atau anaplastik medulloblastoma. Di sini untuk prognosisnya biasanya dia relatif jelek. Di sini dikarenakan adanya metastase. Kemudian untuk yang non Sonic Hedgehog group, di sini biasanya terjadi pada 40% dari total keseluruhan medulloblastoma. Kemudian biasanya memiliki gambaran klasik atau anaplastik medulloblastoma. Di sini dia prognosisnya biasanya relatif jelek dibandingkan dengan tipe yang grup 1 atau WNT activated medulloblastoma. Nah, di sini perlu dari buku ini juga ditekankan pentingnya suatu diagnosis dari medulloblastoma yang terintegrasi itu berdasarkan histologi maupun genetik atau profil genetiknya, sehingga di sini dapat memberikan gambaran atau informasi yang komprehensif mengenai prognostik ataupun prediktif dari pasien tersebut. Nah, kemudian untuk tipe embryonal tumor yang lain di sini disebutkan yaitu adalah embryonal tumor with multi-layered rosettes, yaitu C19 MC altered, yaitu adalah grade 4 untuk gradingnya, di mana tumor ini bisa dia bersifat agresif, kemudian dia terdapat multi-layered rosettes dan terdapat alterasi dari C19 MC locus 19Q 13.42. Di sini dia bisa terjadi pada bayi dan juga pada anak-anak. Tidak ada perbedaan antara wanita maupun laki-laki untuk risiko insidensinya. Kemudian seringkali dia terjadi pada daerah supratentorial, yaitu sekitar 70% dari kasus, dan juga pada daerah infratentorial, yaitu sekitar 30% dari kasus. Di sini untuk histologinya sangat bervariasi, di mana dia dapat menyerupai semua jenis dari embryonal tumor pada central nervous system, di mana untuk gambaran diagnosisnya itu dia terdapat gangguan atau alterasi dari C19 MC ini tadi. Kemudian untuk prognosisnya dari data yang terbatas itu di sini disebutkan bahwasannya biasanya dari laporan yang disampaikan itu prognosisnya jelek, di mana hanya sekitar kurang dari 12 bulan meskipun sudah mendapatkan multimodal treatment atau penanganan yang kombinasi dari berbagai macam penanganan. Kemudian untuk tipe embryonal tumor yang lain, ini di sini disebutkan adanya atypical teratoid atau rhabdoid tumor, yaitu grade 4. Ini merupakan tumor yang bersifat ganas, biasanya terjadi pada anak-anak, usia anak-anak. Kemudian untuk histologinya, dia terdapat gambaran rhabdoid features. Jadi gambaran rhabdoid features yang bisa dilihat di histologinya di sini. Kemudian di sini dia untuk diagnosisnya harus terdapat alterasi atau inaktivasi dari gen ini, SMARCB1 atau SMARCA4, sehingga dia akan mengakibatkan adanya gangguan pada gen INI1 dan PRG1, sehingga dari diagnosisnya harus terdapat gangguan pada gen ini. Biasanya untuk prognosisnya sendiri sangat jelek, tapi di sini disebutkan bahwasanya dalam beberapa kasus untuk kombinasi treatment atau penata laksanaan itu mungkin dapat memberikan sedikit benefit atau keuntungan pada beberapa pasien. Nah, untuk jenis tumor selanjutnya yang dibahas di buku ini yaitu adalah meningioma, di mana meningioma ini seringkali terjadi merupakan CNS primary tumor yang sering terjadi pada tumor intrakranial. Kemudian ia berasal dari meningoepithelial cells yang berada pada arachnoid layer. Kemudian seringkali terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di mana di sini disebutkan 70-80 kasus itu dia merupakan benign atau grade 1.
Nah, di sini berdasarkan dari WHO classification-nya dibagi jadi 3, yaitu grade 1, 2, dan 3. Di mana untuk yang grade 1, itu dia biasanya dengan tindakan pembedahan, itu dia memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian dari jenis tumor yang terdapat pada grade 1 yang seringkali terjadi yaitu adalah tipe yang meningoepithelial, kemudian fibrous meningioma, dan juga transisional meningioma. Sedangkan untuk yang kedua, itu dia biasanya bersifat referensinya itu dia biasanya lebih tinggi dibandingkan grade 1. Kemudian dia dapat bertransformasi menjadi yang sifatnya anaplastik atau ketiga. Kemudian dia terdapat peningkatan aktivitas mitotik atau invasi dari otaknya, atau dia terdapat 3 dari 5 karakteristik yang dapat ditemukan. Kemudian tipe dari jenis tumor yang kedua ini itu misalnya adalah chordoid dan clear cell meningioma. Nah, kedua dari meningioma ini biasanya kita sebut juga sebagai atypical meningioma. Kemudian untuk ketiga, itu dia biasanya bersifat lebih agresif dengan kemungkinan terjadinya metastase. Kemudian dia biasanya menunjukkan adanya gambaran yang malignan dari sitologinya yang menyerupai karsinoma, melanoma maupun high-grade sarcoma. Kemudian tipe dari tumor yang termasuk dalam grade ini yaitu adalah papillary meningioma dan rhabdoid meningioma. Nah, di sini adalah contoh gambaran dari histologi dari masing-masing grade 1, grade 2, dan grade 3. Jadi di sini saya tambahkan untuk gambaran histologinya dari web patologi. Jadi untuk gambaran dari masing-masing grade 1, grade 2 maupun grade 3 meningioma. Nah, kemudian untuk familial tumor syndrome di sini disebutkan bahwasannya untuk genetic syndrome atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada genetik, itu dia bisa meningkatkan terjadinya insidensi dari CNS tumor. Di mana di sini disebutkan misalnya pada kasus-kasus neurofibromatosis tipe 1 dan 2, misalnya di sini seringkali berkaitan dengan meningioma. Kemudian schwannomatosis itu dia bisa berkaitan dengan acoustic schwannoma atau tipe perifer dari CNS. Kemudian von Hippel-Lindau disease itu misalnya berkaitan dengan hemangioblastoma. Tuberous sclerosis itu dia berkaitan dengan SEGA. Kemudian untuk seterusnya yaitu untuk genetic syndrome ini bisa mengakibatkan atau berkaitan dengan CNS tumor yang berbeda-beda. Nah, di sini ya ditekankan bahwasannya follow up yang spesifik. Jadi perlu diperlukan adanya suatu follow up pada pasien-pasien yang diketahui pernah atau memiliki riwayat dari genetic syndrome ini. Sehingga untuk kedepannya apakah nanti bisa diketahui apakah pasien tersebut berpotensi untuk timbul atau terjadinya CNS tumor tersebut. Nah, kemudian untuk metastatic tumor, di sini di buku ini disebutkan bahwasanya pasien dengan tumor sistemik tumor atau yang berada di luar dari otak, ini dia dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya metastasis ke dalam central nervous system, di mana tingkat prevalensinya yaitu sekitar 20% dari total keseluruhan sistemik tumor. Sehingga di sini dia dapat mempengaruhi terjadinya kualitas dari hidup, quality of life, dan juga prognosis dari pasien tersebut. Nah, di sini jenis-jenis tumor yang seringkali mengakibatkan metastase terhadap sistem saraf pusat yaitu adanya tumor yang berasal dari paru-paru, kemudian berasal dari kanker payudara, dan juga melanoma. Kemudian di sini disebutkan juga bahwasannya terdapat suatu secondary brain metastase yang dimana dia penyebarannya itu dia bisa melalui sirkulasi dari CSF. Jadi di sini misalnya disebutkan adanya neoplastic meningitis, di mana di sini dia terdiri dari leptomeningeal neoplastic involvement. Jadi
sel-sel neoplastik yang dia menginvasi dari meningen melalui sirkulasi dari CSF atau cairan otak, di mana dia bisa berasal dari tumor yang solid, misalnya dari kanker paru, kemudian breast tumor, dan juga dia juga bisa berasal dari hematological malignancy, misalnya leukemia. Nah, kemudian di sini diperlukan adanya identifikasi dari molekular marker yang berkaitan dengan tumor tersebut yang dapat berisiko untuk menimbulkan terjadinya CNS metastase, sehingga bisa dilakukan manajemen dan follow up yang diperlukan terkait dengan kemungkinan terjadinya metastase ke dalam CNS. Kemudian yang bagian terakhir yang dibahas di buku ini itu terkait dengan future perspective, yaitu gambaran ke depan, di mana di sini disebutkan bahwasannya identification of novel diagnostic terhadap prognostik dan predictive markers dari CNS tumor ini merupakan suatu yang penting, karena di sini dia dapat meningkatkan atau meningkatkan penanganan dari pasien tersebut. Nah, misalnya ada beberapa usaha yang telah dilakukan di sini untuk menyediakan identifikasi dari prognostik dan predictive marker ini, itu misalnya dengan C-IMPACT Now Consortium, di mana pada C-IMPACT Now Consortium ini dia bertujuannya adalah untuk memfasilitasi pengenalan atau identifikasi dari novel diagnostik dari marker dari CNS tumor ini tadi ke dalam terhadap istilahnya petugas medis untuk diagnosis dan juga untuk penanganannya berdasarkan dari penelitian-penelitian yang terupdate. Nah, di sini untuk harapannya rekomendasi yang didapatkan dari ini tadi, informasi yang diperlukan ini tadi, dia dapat menyediakan up to date atau informasi yang update mengenai diagnostik dan therapeutic management terhadap pasien. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan journal reading pada malam ini yang berjudul Classification of Central Nervous System Tumor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Mungkin saya kembalikan kepada Dr. Rahadian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Jadi ini membaik dibanding siapa kemarin? Fajar ya, sudah usaha membuat lebih enak dilihat. Cuma kurang nomor halaman slide-nya ya. Jadi kalau kita mau balik ke tadi, jangan lupa kasih halaman slide-nya supaya kita bisa kembali ke slide yang saya ingin ditanyakan. Panelisnya coba silakan bertanya. Siapa ini panelisnya? Mungkin bertanya, Dokter. Silakan. Tadi disebutkan salah satu untuk pembagian dari GBM grade 4 itu kan ada wild type sama mutant. Nah, cuman di slide selanjutnya disebutkan adanya juga yang GBM midline. Ini termasuk yang mutant atau yang wild type ya, atau apakah ada klasifikasi tersendiri? Oke. Ya, jadi untuk yang untuk tipe dari diffuse glioma, ini kan memang ada GBM glioblastoma ya, untuk yang tipe IDH wild type maupun IDH mutant, dan juga ada midline glioma. Jadi kalau untuk ini memang berbeda dari jenis atau kategorinya, dimana kalau untuk yang glioblastoma dari gambaran histologinya pun juga dia berbeda. Di sini untuk glioblastoma IDH wild type grade 4, di sini untuk gambaran histologinya dia di sini disebutkan highly cellular lesion dengan with poorly differentiated, kemudian atypical tumor cell-nya dia meningkat, numerous mitosis, kemudian dia juga bisa ditemukan adanya gambaran histologi IDH wild type yang sangat jarang ditemukan, misalnya giant cell glioblastoma, gliosarcoma, dan juga epithelioid glioblastoma. Nah, sedangkan pada yang midline tadi,
diffuse midline glioma, di sini dia terjadi yang menentukan adalah salah satunya adanya mutasi dari H3K27M mutant. Jadi salah satu yang menentukan adalah salah satunya adalah terjadinya mutasi dari H3K27 mutant. Kemudian selain itu dia juga gambaran histologinya itu dia biasanya pada tipe yang diffuse midline glioma itu disebutkan pada buku ini dia biasanya memberikan gambaran morfologi yang askositik. Jadi mungkin itu untuk perbedaannya, dan di sini dia biasanya untuk struktur yang seringkali terlibat atau tempat predileksi terjadinya tumor pada diffuse midline glioma itu pada brainstem, thalamus, dan juga medula spinalis. Sedangkan pada yang glioblastoma predileksinya pun berbeda, yaitu pada temporal lobe untuk yang tipe wild type, sedangkan untuk yang tipe mutant itu dia biasanya terjadi pada frontal lobe. Mungkin itu untuk perbedaannya. Oke, jadi disebutkan bukan glioblastoma kan itu, beda kan? Beda, Dok. Midline gitu kan? Nah, midline glioma. Oh ya, maaf. Ya, bukan glioma. Oke. Mungkin saya sedikit komen tentang yang pembagiannya, slide sebelumnya. Slide yang dibagi 4 itu, Dok. Iya. Nah, ini coba dilihat di situ ya, bahwa apa pentingnya pemeriksaan 1P19Q codulation. Itu yang mengarah ke diagnosa oligo. Itu nggak kamu sebut sama sekali dari tadi itu. Jadi kalau itu ada diagnosa oligodendroglioma itu, kalau menurut cara yang baru ini harus dicek 1P19Q-nya. Baru masuk ke oligo. Syaratnya apa? Syaratnya itu masuk grade 3 yang IDH-nya mutan. Mutan itu kan bagus kan, berarti kan? Ya, mutan harus dilihat, dia itu oligo atau bukan. Kalau oligo, maka dia masuk ke diagnosa oligodendroglioma DS mutan itu. Ada oligonya. Kalau dia absen itu tadi ya. Kalau tidak terjadi kodilesi ini, maka dia lebih ke askositoma. Ya. Oligodendroglioma. Ini nanti dibagi lagi, ada grade 2 sama grade 3-nya berdasarkan gambaran histologinya ini. Anaplastik atau bukannya ini, ya. Itu pentingnya. Slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat. Required for the diagnosis of oligodendroglioma. Ya, jadi oligodendroglioma kalau dulu cukup dilihat itunya aja, sekarang kita mau bicara tuh oligodendroglioma harus dicek 1P19Q codulation-nya. Oke. Mungkin itu. Kalau meningioma ada anunya juga nggak, pemeriksaan ininya juga nggak, molekulernya nggak, meningioma? Kalau di buku ini itu dia tidak dijelaskan secara ini, Dok, untuk molekulernya, Dok. Cuma disebutkan untuk gradingnya, tapi kemudian untuk ada pemeriksaan molekulernya ya? Tidak ada, Dok. Izin, Dok, kalau nggak salah kemarin tuh di presentasinya Fajar itu kalau meningioma itu dia pemeriksaan molekulernya NF2, Dok. Cuma memang tidak membagi secara subtype tentang NF2-nya, Dok. Nggak salah. Ya dimasukkan ke familial tumor sindromnya ya, bukan karena meningioma. Ya. Bukan karena meningiomanya, Dok. Tapi lebih ke familial tumor sindrom. Oke. Jadi ini pertanyaan board sering keluar kayak begini. Yang pertanyaan-pertanyaan teori ke begini, ini paling tidak kalian tahu, ini kan direkam. Nanti kita masukkan ke channel khusus kita, kalau kalian mau review lagi, bisa. Ya. Ada pertanyaan, Dr. Joni mungkin ada masukan, Dok? Sudah keluar, Dok. Sudah ada. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari... Ibi ada Ibi. Ibi. Tinggal 6 menit. Belum masuk, Dok. Disiplin waktu ini, disiplin waktu. Mungkin Asa dulu tadi, mungkin ada pertanyaan? Asa ada pertanyaan? Oke, Mas. Siap, Mas. Ini saya mau bertanya. Pertama tentang yang 19.1 mau menambahkan untuk yang kodilesi 19P1Q itu memang kalau kita bandingkan dengan seperti yang dikatakan Dr. Radian barusan, bahwa kalau emang dengan
pengklasifikasian yang sebelumnya, itu di klasifikasi yang terbaru ini sudah tidak ada lagi kita temukan oligoastrocytoma seperti yang sebelumnya, yang pembagian sebelumnya di mana oligoastrocytoma itu dari potongan histo-PA-nya ada mix antara gambaran oligo dan astrosit. Sama satu lagi yang ingin saya tanyakan, kalau dikatakan di sini kan tentang IDH status mutan dan wild type ini sangat mempengaruhi prognosis. Untuk yang mutan ini sebenarnya agak keluar dari buku ini, cuma saya sebenarnya mencari tentang IDH mutant. Jadi yang saya temukan itu IDH mutant itu untuk status IDH-nya itu dilihat dari imunohistokimia. Bila ada mutasi pada IDH maka dinamakan mutan. Bila tidak ada mutasi dinamakan wild type. Yang saya ingin agak bingung itu kenapa pada tumor yang IDH-nya mengalami mutasi itu prognosisnya malah lebih baik daripada yang tidak mengalami mutasi. Seharusnya kan kalau misalnya tumor kan kalau secara logisnya kalau kita berpikir kan kalau ada mutasi dia biasanya lebih jelek harusnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas. Itu sama pertanyaan kayak IDH. IDH mutan malah lebih bagus daripada yang wild type. Yeah. Jadi saya coba menjawab, Dok. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan apabila masih kurang untuk jawaban saya. Jadi kaitannya dengan IDH1, IDH2 mutant, di sini disebut yang saya baca, pernah saya baca, disebutkan bahwasannya status dari IDH1, IDH2 mutant itu dia berkaitan dengan respons sistem imun. Jadi disebutkan bahwasannya tidak semua sistem imun itu respons sistem imun itu dia bersifat bagus atau baik untuk prognosisnya. Nah, kaitannya dengan di sini untuk yang IDH1, IDH2 mutant, apabila dia terjadi mutasi, maka di sini terjadi penurunan dari respons sistem imun. Jadi kaitannya di sini adalah khususnya makrofag. Nah, di sini disebutkan yang pernah saya baca itu dia menyebutkan bahwasannya sistem respon imun yang timbul akibat makrofag ini itu dia bukannya dia membunuh atau mengakibatkan kematian sel tumor, tetapi di sini dia hanya bersifat melukai, tapi setelah itu dia akan terjadi semacam perbaikan atau malah meningkatkan proliferasi dari sel tumor itu tadi. Sehingga dengan adanya sistem imun pada yang wild type yang dia masih belum terjadi mutasi, di mana sistem imunnya itu dia responnya dia masih bagus, itu dia malah dapat meningkatkan proliferasi dan juga pertumbuhan dari sel tumor itu tadi. Sedangkan pada yang mutant itu dia terjadi penurunan dari sistem respon imun dari sel itu tadi, sehingga terjadinya inflamasi, kemudian respon inflamasinya pun juga dia dibandingkan dengan yang tipe wild type itu dia berkurang, sehingga dia untuk proliferasi dan juga pertumbuhan selnya itu dia dibandingkan dengan yang tipe wild type itu dia lebih rendah. Mungkin itu yang pernah saya baca terkait dengan kenapa pada IDH1, IDH2 mutant itu dia prognosisnya dia lebih baik dibandingkan dengan yang tipe wild type. Mungkin itu. Lain kapan? Ya, Dok. Jadi kaitannya dengan status IDH1, IDH2 mutant itu dia berkaitan dengan respon inflamasi, Dok. Jadi berkaitan dengan respon sistem imun. Di mana pada status yang dia terdapat mutasi dari IDH1, IDH2 itu dia respon sistem imunnya itu dia berkurang dibandingkan dengan yang tipe wild type. Nah, di sini kaitannya dengan aktivitas dari makrofag. Jadi pada tipe yang wild type di mana dia terjadi respon imun dari makrofag ini tadi, dia apabila masuk ke dalam sel tumornya itu dia tidak dapat, istilahnya itu tidak bisa membunuh sepenuhnya dari sel tumor tadi, dia hanya menimbulkan kerusakan, tetapi kemudian dari sel tumor tersebut dia memiliki kemampuan untuk istilahnya memperbaiki diri, dan juga malah dari sistem inflamasi yang ditimbulkan itu dia malah respon inflamasi yang ditimbulkan itu dia malah bisa meningkatkan proliferasi dan juga pertumbuhan
sel tumor tadi, Dok. Itu yang saya baca seperti itu, Dok. Wes, buat tugas saja minggu depan. Masuk jurnal reading aja. Siapa? Tommy. Dirga kan sudah baca. Ya. Tugasnya minggu depan yang jurnal readingnya tentang mekanisme ADH1 mutan sama wild type-nya itu gimana. Tanya Kamil ya, betul nggak pemahamanmu itu? Kamu kirim ke dia. Minggu depan sudah ada tugas kamu. Yang jurnal reading siapa minggu depan? Belum ada? Belum ada, Dok. Ya, bisa Dirga atau terserah. Siapa jenenge? Adik Kamilku siapa? Fajar di Jarwo. Oh, nggak ada Jarwo. operasi, Dok, sama Resi, Dok. Ya, coba salah satu antara kamu atau Kamil ya, terangkan tentang ADH1, pastikan dulu pemahamu betul. Bagaimana sih mekanismenya, kenapa yang wild type itu justru jelek. Sama seperti MGMT kan, methylated itu lebih bagus atau lebih jelek? Lebih bagus, Dok. Responnya terhadap termetilasi lebih bagus. Buat 2 contohnya itu, ya. Methylated ada 3, 1P19Q-nya, mengapa justru yang codeletion lebih bagus, ADH yang mutan kenapa lebih bagus, yang mutan lebih bagus, sama metilasi MGMT kenapa lebih bagus. Ya. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan? Ini banyak hal baru.